Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam pecinta perkebunan kapulaga di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Nandar. Saya dari Garut, Jawa Barat. Saya akan bercerita sedikit tentang kapulaga ya teman-temanku. Dari awal nanam sampai panen seperti ini. Saya akan bercerita. Ya sebelum lanjut ke videonya, mohon dibantu ya dengan cara like, subscribe, dan lonceng di atas dibunyikan ya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semuanya dimanapun kalian berada. Yang mau share silakan, karena berbagi itu indah. Ya oke, kembali lanjut. Ya teman-teman, buat teman-teman yang mau nanam kapulaga, pohon kapulaga maksudnya, bisa di WA di Japri ya, di nomor saya di bawah, nanti ditaruh di deskripsi ya. Ya seperti ini, dari awal nanam itu saya dulu nanamnya setahun ke belakang itu tiga, maksudnya 3 pohon apa 4 pohon gitu. Seperti ini kan induknya, ini sudah agak ke kuning-kuningan, ini induk-induknya ya. Jadi nanamnya itu enggak terlalu dalam. Ini ada contohnya ya, saya akan jelaskan ini dari nanam. Ini kemarin sudah saya nanam kurang lebih 1 minggu ya, kurang lebih seminggu belakang ya. Ini jadi ini dalamnya cuma kurang lebih 5 sentian, bisa dibuktikan ya. Jadi sini ke sana, ini batangnya ini. Seperti ini saudaraku, ini ketika kelihatannya ini. Jadi jangan terlalu dalam ya, kalau terlalu dalam takut busuk. Ini juga tuh apa namanya, jadi kalau musim hujan itu jangan terlalu dalam, takutnya busuk. Ini agak busuk sedikit tuh, tapi gak apa-apa, nanti juga bakalan hidup. Jadi kesimpulannya, saya nanam ini dulu 33 4 yang tadi itu, yang saya tadi di videokan ini itu awalnya seperti ini. Di sini 33 4 ya nanamnya, dan alhamdulillahirobbilalamin hasilnya seperti ini hasilnya. Tahun ke depan ini seperti ini. Jadi pada intinya nanam kapulaga itu nanamnya 1 kali, panennya itu berkali-kali. Dan dari nanam sampai panen seperti ini ya, yang di depan ini umurnya 1 tahun, dan dari nanam sampai panen itu kurang lebih 3 bulan apa 4 bulan itu baru panen. Tapi enggak seperti ini saudara-saudara, teman-teman, maksudnya enggak banyak seperti ini. Misalkan kalau 2 bulan 3 bulan itu seperti ini, tunasnya ada 2 sepertinya di sini. 2 berarti ini otomatis buahnya cuma ada 2 apa 3 dan 4 itu misalkan. Ini gambaran waktu 2 bulan 3 bulan itu 2 pohon apa 3 pohon. Dari nanam 2 3 4 pohon itu jadinya tunasnya ada keluar 2 apa 4 pohon gitu. Jadi ini kehebatnya ini kapulaga, maksudnya hebatnya pohon kapulaga ini seperti ini. Jadi sekarang kan waktunya panen ini yang ini waktunya panen. Terus bulan depan masih ada harapan untuk panen. Yang mana? Yang ini. Yang ini kan bunga baru. Ini buat bulan depan. 1 bulan apa 1 bulan setengah. Kalau mau panen tua itu 2 bulan lebih lah, kurang lebih.
Tapi saya panennya 1,5 bulan. Ini kan buat bulan depan ya, maksudnya yang ini juga di depan, terus ada lagi di sini. Jadi itu hebatnya pohon kapulaga itu ya. Jadi panennya tuh terus menerus. Jadi pada intinya sekarang ini mau dipanen yang ini, terus bulan depan apa 1 bulan kemudian nungguin yang ini. Jadi pada intinya pohon kapulaga itu hebat itu. Yang mau nanam bisa di WA ya di saya Japri. Yang mau tanya-tanya silakan. Saya akan, insya Allah saya akan mengasih tahu, membagi ilmu yang saya tahu dari waktu kecil hingga sekarang, pengurusan kapulaga hingga panen seperti ini. Saya akan kasih tahu. Enteng saudaraku, temanku, nggak ribet itu, maksudnya dalam arti jadi nanam 1 kali, terus pupuknya itu dipupuknya 1 kali, dari pupuk 1 kali saya biarkan saja terus menerus seperti ini. Kan seperti ini di sini, di samping-samping ini kiri kan ada daun lapuk seperti ini, daun, terus ada ini ada batang-batang daun pisang. Ini kan jadi nantinya jadi rumput, jadi maksudnya jadi pupuk buat ini, buat kapot. Jadi kan ini maju kan ke sini, yang di atas sama maju ke depan di situ. Jadi otomatis ini kan bakalan dimakan oleh akarnya. Seperti ini akarnya. Ini kan akarnya panjang tuh. Jadinya ini kan sini, coba lihat. Ini akar ini ke sini, jadi menyerap ya. Sebelumnya maaf ya di iya Nandar ini tangannya kotor kan karena mau panen, sebentar lagi mau panen. Jadi ya seperti itu ya teman-teman yang mau nanamnya 1 kali, panennya terus-terusan. Maksud dalam arti ya nggak ada musiman gitu. Tapi kalau pohon-pohon yang lainnya ada musiman maksudnya. Tapi ini enggak, setiap sekarang mau dipanen bulan besok juga ada harapan lagi ini. Pada intinya seperti itu yang ngalamin saya waktu kecil hingga sekarang. Alhamdulillah kapal nggak ada ruginya gitu. Yang penting ya kita harus aktif, dalam arti kita aktif itu gimana caranya ya, dari awal kan nanam kan itu nggak seperti ini. Ini kan yang di depan ini semuanya ini agak rimbun, rumputnya itu tinggi kurang lebih lah 1 meter apa 50 cm itu dari dulunya. Terus saya tebangin, saya sewa mesin rumput, atau bisa juga dengan manual seperti arit, seperti parang, seperti itu, seperti inilah, seperti manual aja lah bisa itu. Tapi kalau misalkan lebih enteng, lebih irit, lebih lebih cepat, bisa pakai mesin rumput, pemotong rumput seperti itu. Jadi hasil semuanya, maaf ya ini saya bukan sombong atau pamer, karena saya ini pengen berbagi ilmu, maksudnya buat teman-teman yang belum tahu aja. Ini kan hasilnya, ini hasil 1 tahun. Setahun dulu kan gak seperti ini rumputnya banyak, rumput ilalang dan sebagainya banyak. Tapi alhamdulillah syukurillah, saya dari awal nanam itu, maksudnya dari awal ngurusin kebun ini, saya ini diurus ya hampir kurang lebih lah 1 bulan 2 bulan ini bersihnya. Itu enggak menyuruh siapa-siapa teman-teman, ini cuma sendiri ya. Di atas juga ada ini kurang lebih ada 80 tumak ya, kalau setara dengan 80 meter persegi ini. Jadi seperti itu ya sahabat. Anda pengen ngasih tahu aja sama kalian yang mau berkebun kapulaga, karena kapulaga ini nggak merugikan. Cuma ini doang, cuma harus sabar. Dari awal nanam sampai panen itu kan lumayan 3 bulan 4 bulan kan, otomatis itu harus ngumpulin dulu buat pengurusan. Walaupun nggak pakai modal, tapi itu kan waktu yang diambilnya. Tapi yang saya alamin dulu itu, Anda nggak pernah maksudnya nggak pernah meluangkan waktu, nggak pernah, cuma ini doang, cuma libur gitu. Seperti kan kalau kerja kan di sini Anda kerja kuli bangunan itu nyangkul. Tapi
Tapi kalau misalkan nggak ada pekerjaan bisa ke kebun. Terus kalau kerja bangunan, kalau libur hari Jumat bisa ke kebun. Jadi nggak nyempetin waktu luang, maksudnya nggak apa ya namanya. Jadi waktu-waktu yang hari-hari untuk kerja jangan diliburkan loba, maksudnya sayang kan gitu, daripada ngurusin kebun mending kerja gitu kan. Ini perkebunan itu kan apa namanya, sambilan gitu. Kalau buat teman-teman aja ini ya, jadi pada intinya kalau ini berkebun kapol harus, maksudnya apa ya namanya, jadi mengganggu waktu, maksudnya mengganggu waktu yang lain, otomatis sayang kan, pekerjaan yang lain keganggu, mendingan kerja yang lain aja gitu kan. Ini ada menyarankan buat kalian ini jadi cadangan. Jadi pada intinya ada waktu luang, ada waktu hari libur bisa ke kebun nanam gitu. Jadi kalau ada pekerjaan jangan, sayang kan, ini kan lama gitu. Ini waktu dulu kan nggak seperti ini, setahun ke belakang. Ini kan setahun ke belakang, ini kan dirimbun kata Nanda tadi juga. Jadi pada intinya harus sabar aja. Jadi harus sabar, aktif pada intinya. Pada intinya aktif itu. Dalam arti ya kalau libur misalkan ke kebun lihat gitu. Misalkan ada rumputnya di sini kan, dulu misalkan ini banyak rumput, dicabutin di rumputnya. Terus jangan sampai di tengah-tengah ini di depan jangan sampai ada yang rimbun. Jadi pada intinya mengganggu pertumbuhan si buah kapol ini kalau ada rumput di sini di dalam ini. Dan juga batang tanaman, maksudnya batangnya juga kalau ada daun-daunnya keganggu teman-teman, keganggu. Dan juga apa namanya, yang nggak besar-besar, maksudnya nggak, buahnya kecil-kecil kalau kalau di dalamnya ada rumput-rumput. Maaf ya, jadi panjang lebar. Maaf, jadi pada intinya Nanda ini baru bikin video ya. Maafkan jika salah-salah kata ya. Soalnya ini baru, soalnya otodidak, nggak lihat yang sudah sukses di dalam YouTube. Maafkan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanda kasih tahu ya. Kesatu harus banyak ini apa namanya, lihat-lihat di YouTube itu. Lihat itu maksudnya kita amati ya, nanam kapulaga seperti apa dan gimana, ada kan di sana. Tapi Nanda ini dulu nggak pernah lihat YouTube sebelum gua punya HP ya. Jadi pada intinya Nanda dulu kan dikasih orang tua, kasih tahu orang tua gitu. Ini caranya, ini caranya. Di seiring berjalannya waktu Nanda terus hingga sekarang ada YouTube, ada punya HP bisa buka YouTube. Tapi sama itu ilmunya, sama juga seperti ini. Dan juga ini di depannya ini kan kalau nggak diikat seperti ini ya, harapannya melebar ke sini yang seperti ini, otomatis kan di sini rimbun, di sana rimbun, jadi otomatis cahaya matahari turun ke ini ke bawah, sinar matahari jadi belum masuk ke bawah, otomatis buahnya bakalan pada busuk kalau musim hujan gitu. Kalau musim hujan pada busuk. Disarankan harus diikat seperti ini. Jadi otomatis cahaya matahari tembus ke bawah. Dan juga kalau di sini ibaratnya jalan kaki ke sini kan otomatis nggak keganggu ya, jalan kakinya. Jadi seperti ini ya, seperti itu ya sahabat ya. Ya sekali lagi yang mau nanam bisa di japri ya, di kontak saya di deskripsi saya di bawah, nanti saya akan tulis. Jadi pada intinya ya, nanam satu kali panennya berkali-kali. Dan satu lagi ya buat sahabat yang belum tahu. Jadi kan misalkan gini ya, kalau kerja kan ada pensiunan ya, seperti itu. Ada pensiun atau itu pensiun, kalau pensiun nggak bisa kerja lagi. Nah, pohon kapol ini nggak ada namanya pensiun teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang saya alamin ya seperti itu, dari kecil hingga sekarang nggak ada pensiunan. Jadi terus ya bisa berpanen, bisa panen. Walaupun ya ini pohon kapolnya apa namanya ya, semakin sini semakin banyak itu lebih bagus itu pada intinya. Itu jadi pada intinya kelebihan kapulaga itu nggak ada pensiunan gitu, maksudnya dalam arti terus panen gitu. Ada satu lagi,
Kalau misalkan nanamnya kalian itu di tempat yang jauh dari irigasi, disarankan ya ini harus dekat irigasi, karena kalau misalkan jauh dari irigasi otomatis kawan-kawan harus harus ini tanaman kapau ini harus disiram, karena kalau pengen panen seterusnya harus disiram. Tadi itu yang pertama itu. Misalkan kalau musim kemarau, sayang kan kalau dibiarin pohonnya enggak ini ya mesti enggak berbuah. Tapi musim kemarau juga ini pohon ini hidup, tapi buahnya enggak hidup. Maksudnya ya dalam arti ya enggak hidup, maksudnya ini pohonnya. Nah, maksudnya buahnya gitu. Jadi disarankan harus disiram ya, saudara-saudara dimanapun kalian berada. Ya mungkin dicukupkan dulu ya sahabatku. Yang sekali lagi ya, yang mau nanam silahkan bisa di japri ya, di kontak saya. Ya dicukupkan dulu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.